Itu Kita paling lanjutkan diskusi kita jelang laga Timnas Indonesia melawan Timnas Bahrain besok malam Kamis tanggal 10 Oktober. 10 Oktober 2024 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat ya, waktu Jakarta. Dan besoknya hari bolos nasional. Begadang semua. Saya mau tanya masing-masing, saya kembali ke Bungkus Neni dulu. Soal formasi akan digunakan oleh STY, kira-kira formasi berapa Bungkus Neni? Coach Sintayong tidak akan banyak melakukan perubahan ya, karena tim yang dibangunkan sudah cukup kuat ya, sudah konsisten performanya, menahan imbang Australia dan Arab Saudi itu kan menunjukkan bahwa tim ini sudah mencapai level kemampuan yang cukup baik ya. Karena itu saya pikir 3-4-3 tidak akan diubah oleh Sintayong, cuma mungkin mencari penggantinya posisi Justin Hubner. Karena dengan bermain 3 back seperti itu tentu harus ada chemistry yang baik di antara 3 pemain ini. Selama ini kan ada JIJS di tengah, di kanan ada Rizky Ridho, di kiri ada Justin. Tidak mustahil sekarang dengan adanya Miss, dia mendapat kesempatan menjadi pemain yang mengisi peran yang biasa dimainkan oleh Justin Hubner. Tapi jangan lupa ada Jordi Amat juga. Pelatih memanggil Jordi Amat pasti bukan tanpa alasan ya. Tidak mungkin pemain sekelas Jordi Amat dipanggil hanya untuk menjadi pemain yang duduk di bangku cadangan. Jadi tidak mustahil juga Coach Sintayong itu akan memberi peran kepada Jordi Amat, entah di laga ini atau di laga lawan China nanti. Dan kalau Jordi Amat main, maka Jordi yang akan di posisi tengah. JIJS mungkin digeser ke kiri, di kanannya ada Rizky Ridho atau bisa juga Miss. Ini kualitasnya kan sama bagus antara JIJS, Mil, kemudian juga ada Rizky Ridho, Jordi Amat, semua pemain berkualitas. Oke, ini di kanan mungkin kita punya Sandi atau Asnawi, di kiri ada Calvin Verdong. Nah, yang menarik mungkin di tengah. Saya sih punya pikiran bahwa pelatih mungkin akan memberikan satu tempat kepada pemain yang bisa bekerja keras mendampingi Tom Hai. Dan itu dalam bayangan saya Nathan Chuaon. Kalau di depan mungkin nggak akan jauh dari, di kiri ada Orat Mangun, di tengah ada Rafa Straik, di kanan mungkin kalau Eliano sudah siap Eliano, kalau belum mungkin Witan dulu. Tapi Witan kan baru juga pulih dari cedera. Jadi semua akan bergantung kepada kondisi terakhir pemain sebelum pertandingan. Oke, sekaligus ini Bung Kusna ini di layar Anda bisa komentarin kira-kira apakah seperti ini prediksi line up kita melawan Bahrain nanti? Iya, kurang lebih akan seperti ini 3-4-3, tinggal soal nama-namanya ya. Seperti yang saya bilang tadi, semua akan ditentukan pada hari terakhir ketika pelatih melihat kondisi terakhir. Tapi kalau situasinya normal, ya akan seperti yang saya gambarkan tadi. Oke, tapi nama-nama yang diharapkan Bung Taufik belum ada nih. Nggak ada strict juga saya lihat. Bung Taufik silakan, komentari termasuk prediksi line up dari kita ini. Kalau line up yang dibuat ya, mungkin hanya akan ada perubahan di depan antara Witan atau Marcelino. Ini kan pilihan ya. Kalau yang lain saya lihat posisinya memang udah itu yang menjadi pilihan Sintayong ya untuk itu. Sama mungkin Asnawi. Kalau ada peluang untuk bisa di wing back kanan ya. Karena Asnawi kan dibutuhin sekarang kan hampir berapa pertandingan ya, saya lihat waktu Port FC Thailand main bagaimana peranan Asnawi, mungkin Sintayong juga ngelihat itu gitu loh. Nah mungkin itu aja yang akan berubah sedikit, yang lain mah nggak terlalu banyak. Yang penting Jordi Amat masuk ya. Iya. Saya mau tanya ke Pak Sumarji soal faktor non teknis nih Pak Sumarji, karena menurut pengalamannya Bung Taufik sebagai mantan pemain ya, pelatih juga, soal pembagian kamar ini penting katanya, benar ya Bung Taufik ya? Soal coba bagaimana yang penting itu pembagian kamar? Kasih tahu ke Pak Sumarji. Pak Sumarji mungkin yang udah tahu siapa sama siapa biasa yang tahu. Silakan Pak Sumarji. Kalau kaitannya dengan pembagian kamar itu sudah kebetulan yang memang kan kita yang ngatur ya. Jadi tadi salah satu cara kita supaya timbul chemistry dengan baik itu salah satu adalah seperti itu tadi. Jadi dengan kita bagi rata, artinya kita bagi antara teman-teman yang belum akrab supaya menjadi akrab, itu kita jadiin satu seperti itu. Sudah diatur semuanya, ini semuanya baik-baik kok. Ya, tapi saya juga harus tanya bagaimana Pak Sumarji kondisi STY sendiri, karena laga lawan Bahrain dan berikutnya dengan Tiongkok atau China ini merupakan laga penting ya bagi Indonesia untuk mengumpulkan poin. Bagaimana Anda melihat kondisi STY sendiri saat ini? Kondisi STY baik-baik saja, ketawa-ketawa juga. Kan saya kan selalu lihat
STY itu paling gampang lihatnya. Kalau kondisinya riang-riang itu insya Allah hasilnya positif. Tapi kalau sudah stres ya sudah kelihatan murung, sudah kelihatan agak marah, itu beda lagi. Oke. Walaupun STY sempat kaget. Walaupun STY sempat kaget juga Pak Sumarji ketika dapat kabar 2012 kita sempat kebobolan 10-0 dengan Bahrain ya. Ya saya pun juga baru dengar juga kaget kemarin. Oke, soal ini saya mau tanya ke Bung Kusna ini, bagaimana? Laga ini penting termasuk laga berikutnya dengan Tiongkok atau China? Iya betul, laga ini penting, tapi sisa 6 laga yang lain tidak kalah penting. Karena itu kita tidak boleh juga terlalu menjadikan 2 laga ini seolah harapan satu-satunya gitu ya. Jadi 2 laga ini penting, tapi 6 laga berikutnya tidak kalah penting. Karena itu saya tetap berharap masyarakat bisa menyikapi secara positif apapun hasil pertandingan ini. Bisa mendapatkan 6 poin, alhamdulillah. 4 poin itu yang paling rasional. Tapi kalaupun hanya 2 poin, itu juga bukan hasil yang jelek. Oke, Bung Taufik, minimal 4 poin, tapi kita berharap 6 poin dapat. Ya, laga ini penting, tapi laga-laga berikutnya juga penting. Tapi ini kan soal momentum. Komentar Anda? Ya, jadi apa yang disampaikan bahwa yang pertama kita memang away. Ini away, semua orang pasti tahu apa dan bagaimana kondisi away. Tapi itu kondisi yang sangat berbeda saat ini buat tim nasional. Kita tadi udah dapat reportnya dari Pak Sumarji, ya kan? Nah, kita berharap sekarang dengan doa kita bagaimana mempersiapkan dorongan berikutnya nih kepada mereka. Itu satu. Yang kedua, kita berdoa, orang Bahrain juga berdoa. Iya. Tinggal biarin aja dia, ya. kuat-kuatan doa dah dia sama kita. Itu satu. Yang kedua bahwa kalau tadi sinyal dari Pak Sumarji mengatakan bahwa STY dalam posisi yang sangat happy dan punya ini yang berbeda, situasi yang berbeda, itu yang paling penting buat kita ke depan. Ya. Itu salah satu indikator utama. Indikator utamanya. Artinya dalam kondisi STY stabil, dia mampu menggunakan analisa dan intuisinya dengan tepat begitu ya? Iya. Dan situasinya kan Pak Sumarji yang tahu persis bahwa dia lagi posisinya sekarang nggak apa kayak waktu lawan apa tuh kan dia lagi ruwet apa ya benar hasilnya nggak bisa maksimal. Ya makanya Bung Kusna ini saya pun berbunga-bunga. Mudah-mudahan ini bukan PHP ya, tapi kalau itu nanti kemudian di lapangan kondisinya berbeda, bagaimana Anda bisa membaca secepat apa kemudian STY bisa mengubah strateginya dan apa indikator dia harus mengubah strateginya, Bung Kus? Iya, STY ini kita sudah lihat dalam banyak pertandingan kemampuannya dalam merespon situasi di lapangan atau dalam bahasa teknisnya membuat kontra strategi di lapangan itu sangat baik ya. Dan itu berkali-kali sudah kita lihat dalam berbagai pertandingan, tidak hanya di kualifikasi Piala Dunia ini, termasuk juga di level usia 23 tahun dia kan para pegang tim itu juga. Dia sering berhasil mengubah situasi di lapangan dengan kontra strategi yang cukup baik. Nah, saya pikir mungkin 15 menit pertama di babak pertama itu akan menjadi cerminan apa yang akan dilakukan oleh STY untuk membuat kontra strategi. Jadi bagaimanapun kita tetap tidak boleh menganggap enteng Bahrain, karena mereka juga pasti akan menyiapkan berbagai skenario untuk memanfaatkan pertandingan home ini untuk meraih poin. Mereka sudah lakukan itu terhadap Australia dan berhasil, jadi kita harus hati-hati. Oke, hati-hati di sini bukan berarti minder kan? Oh, kalau timnas itu nggak boleh minder tentunya. Tetap harus optimis. Cuma juga tidak boleh berlebihan overconfidence. Jadi harus realistis. Iya, iya. Ini catatan penting ya, Bung Taufik. Ketika kita kemudian dalam posisi sekarang lagi percaya diri penuh ya kan, tapi tidak boleh overconfidence. Nah, itu kan beda-beda tipis gitu kan. Anda melihatnya kita lebih butuh overconfidence di lapangan nanti menghadapi Bahrain atau cukup confident dengan strategi yang akan disampaikan oleh STY nanti? Enggak, kita cukup confidence dengan apa yang disampaikan STY. Cuman jangan lupa kita nih away. Ya. Nah, itu. Nah, dengan situasi inilah yang nantinya harus bagaimana kita saling mengatasi. Persis seperti tadi yang saya sampaikan 15 menit pertama cepet analisa itu STY pasti ngerti itu. Sintayong pasti udah kita serahkan ke dia lah dengan pengalaman. Tapi pelatih itu tidak boleh bisa dibaca ya. Iya. Hanya dia yang tahu. Dia dan Tuhan yang tahu akan mengambil keputusan apa. Betul gitu kan. Sekali, iya. Oke, tapi di luar diskusi kita berdua, Bung Kusna ini kira-kira ada faktor apa sih yang kemudian bisa saja muncul kalau ditanya unpredictable nggak bisa Anda jawab, tapi prediksi Anda hal-hal yang tak terprediksi apa kira-kira ketika kita away di Bahrain akan muncul?
Iya, kita ini punya problem biasanya di 15 menit awal itu pemain tidak langsung in dengan pertandingan. Itu tidak hanya di level senior ya, tapi juga di kelompok umur. Nah ini yang harus menjadi concern pelatih, 15 menit awal tuh harus dikawal betul situasi di lapangan. Jangan sampai terjadi ketidaksiapan dan itu dimanfaatkan oleh lawan. Karena kalau kita kalah start, kita kebobolan di 15 menit awal, itu ngejarnya akan cukup berat karena kita main away. Jadi saya berharap tim pelatih tentu sudah mengantisipasi ya, tapi berharap tim pelatih mengawal betul 15 menit awal pertandingan, jangan sampai pemain terlambat panas, terlambat in dengan suasana pertandingan. Itu pasti akan dimanfaatkan oleh lawan. Setiap tuan rumah akan berusaha memanfaatkan laga kandang itu untuk menang. Dan salah satu cara yang paling klasik adalah menekan sejak awal, memaksa lawan tim tamu tidak berkembang. Dan ketika tim tamu belum siap, mereka manfaatkan. Itu kan skenario klasik yang sudah terjadi puluhan tahun dan mudah-mudahan tidak terulang atau tidak terjadi pada tim kita di laga lawan Bahrain nanti. Oke, saya mau tanya soal Jordi Amat nih. Nanti Bung Taufik pasti juga ya. Soal bagaimana sepak bola itu seharusnya kan seminimal mungkin terjadi kesalahan. Nah, soal faktor Jordi Amat, kemudian kalau Jay misalnya bagaimana analisa Anda, Bung Kus? Jadi kesalahan itu bisa terjadi pada semua pemain di lapangan. Siapa saja? Termasuk pemain berpengalaman sekelas Jordi Amat, termasuk pemain bahkan sekelas Cristiano Ronaldo. Jadi kalau satu kesalahan tidak boleh mengurangi nilai kita terhadap pemain sekelas Jordi Amat. Nah biasanya memang dalam sebuah pertandingan ketika pelatih memainkan strategi 3 back tengah, salah satu back tengah itu dipilih yang berpengalaman, yang bisa menenangkan. Yang duanya pemain yang masih gesit, masih kuat dalam bola atas, kuat dalam bola bawah. Nah itu karakter itu dimiliki oleh Rizky Ridho, dimiliki oleh Jay Ijes, dimiliki oleh Miss Hilher. Kalau karakter Jordi Amat itu yang dia bawa adalah ketenangan, leadership, pengalaman. Nah memang fungsi itu bisa dimainkan juga oleh Jay Ijes. Meskipun usianya masih muda, dia kan punya pengalaman main di kompetisi level tinggi, di Serie A, bersama dengan Venezia. Ditambah karakter personalnya yang kuat. Karena itu, kalau misalnya pelatih confidence dengan kemampuan Jay Ijes, Jordi Amat mungkin duduk di bangku cadangan. Tapi kalau pelatih menganggap ini laga away, butuh seorang pemimpin yang betul-betul berpengalaman, tidak mustahil Jordi Amat di posisi bek tengah utama, di kirinya ada Hilhers atau ada Jay Ijes, di kanannya ada Rizky Ridho, atau boleh jadi juga ada Jay Ijes atau Hilhers. Itu saya pikir hal yang mungkin terjadi. Tapi di luar soal tiga pemain di belakang ini, kuncinya yang saya bilang tadi, 15 menit pertama jangan sampai kita terlambat in dengan situasi pertandingan. Iya, 15 menit pertama kuncinya. Soal yang tadi disampaikan Bungkus, bagaimana? Setuju, Bung Taufik? Betul. Setuju ya? Setuju udah. Oke, tapi jangan lupa lagi-lagi bola bundar ya kan. Apapun bisa terjadi di lapangan. Nah, saya ingin menutup diskusi kita dengan sebuah kondisi kepada Anda berdua, Bung Kusneni dan Bung Taufik, bahwa ketika kita menghadapi Bahrain, kita tidak boleh underestimate mereka. Dan ingat, Bahrain pernah mengalahkan Australia di kandang Australia itu sendiri. Nah, dengan kondisi seperti itu, apa yang bisa Anda sampaikan kepada Timnas dan STY, termasuk prediksi skor masing-masing Anda? Bung Taufik dulu, silakan. Oke, kalau saya confidence memang dari kemarin 2-0 buat 2-0 buat Timnas. Timnas. Cuman ada satu hal yang perlu memang menjadi perhatian kita. 15 menit pertama sama 10 menit terakhir itu sangat berbahaya ketika kondisi sudah mulai drop. Dan jangan lupa sekarang perpanjangan waktu. Itu yang selalu saya bilang sama anak-anak muda sekarang. Perpanjangan waktu itu bisa 6 sampai 10 menit. Nah, ini sangat berbahaya. Apalagi kalau Bahrain main pakai drama, ya kan? Nah, itu perpanjangan waktu itu yang sangat berbahaya karena buat kita main 5-10 menit itu jangan main-main itu berat. Apalagi di pertandingan internasional. Artinya 15 menit pertama apakah kita harus masukkan gol dulu atau gimana? Betul, itu bikin gol. Itu yang utama. Oke, baik. Bung Kusneni, silakan. Iya, saya tahu tim Indonesia, timnas Indonesia, apalagi supporternya sekarang sedang dalam rasa percaya diri yang sangat tinggi ya. Ekspektasi terhadap tim nasional sedang sangat tinggi. Sehingga kadang-kadang kita mungkin menganggap setiap pertandingan itu harus berakhir dengan kemenangan. Saya memahami itu. Tapi ingat bahwa sepak bola itu tidak semudah membalik telapak tangan. Tidak hanya karena kita dapat 2 pemain tambahan, lalu Indonesia sekarang levelnya sama dengan Jepang gitu ya. Itu tidak seperti itu caranya.
kita tetap malah harus melewati proses di mana dua pemain baru ini harus beradaptasi, harus menyatu dalam permainan tim, dan tidak serta-merta mengubah Indonesia menjadi tim yang sekarang harus disebut sebagai tim elit Asia. Kita akan menuju ke sana, tapi kita butuh prosesnya. Karena itu pertandingan lawan Bahrain ini adalah bagian dari proses itu. Kita harus lewati, dan pemain harus saling mengingatkan bahwa Bahrain itu berbeda dengan Australia, berbeda dengan Arab Saudi. Bahrain itu berbeda juga dengan Vietnam. Karena itu kewaspadaan, saling mengingatkan sesama pemain itu sangat penting. Dan saya berharap yang paling penting pulang dari Bahrain nanti bawa poin. Itu yang paling penting. Pulang bawa poin, itu yang paling penting. Paling penting bawa poin. Tapi kalau skor menurut Anda berapa? Karena bawa poin, makanya minimal 1 poin. Kalau 1 poin artinya imbang minimal. Minimal 5. Oke, baik. Minimal imbang. Baik, kita doakan sama-sama dan Amin. kita tunggu sama-sama dan kita nobar ya. Amin. Kita saksikan sama-sama besok malam hari Kamis tanggal 10 Oktober 2023 pukul 2024 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita itu terwujud. Bung Kusnaini, terima kasih bersama kami. Bung Taufik, Sama-sama. terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Dan pemirsa, inilah akhir jumpa kita dalam NTV Prime Dialog, sekaligus mengakhiri program NTV Prime edisi hari ini. Atas nama rekan-rekan redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Doni The Kaiser berterima kasih atas kebersamaan kita. Sampai jumpa, salam Nusantara, merdeka.